karena suamimu sudah meninggal, kau harus pergi dari rumah ini, kata ibu mertuaku tak lama setelah suamiku meninggal. Aku menurut dan pergi dari sana. Namun, tak butuh waktu lama, mertuaku meneleponku berkali-kali sambil memohon. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Malam itu, meja makan terasa sangat sepi. Hanya dentingan sendok dan garpu yang memecah keheningan, mengiringi santap malam yang terasa begitu hambar. 3 kursi kosong menganga di sekeliling meja, termasuk kursi di sampingku yang biasa diduduki Hanan, suamiku. Sejak kepergiannya 2 minggu lalu, rumah ini terasa asing. Dipenuhi keheningan yang menyesakkan dan bau melati yang tak kunjung hilang dari acara tahlilan. Aku, Arini, hanya bisa menatap nasi di piringku tanpa selera. Ibu mertuaku, Bu Lastri, di depanku juga tampak murung. Namun, ada sorot mata tajam yang terkadang ia layangkan padaku, seolah aku adalah penyebab dari semua kesedihan ini. Arini, suara Bu Lastri memecah keheningan, lebih dingin dari embun pagi. Aku mendongak, wajahnya keras. Kerutan di dahinya tampak lebih dalam dari biasanya. Ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Jantungku berdebar. Aku tahu, ini bukan pembicaraan biasa. Sejak Hanan meninggal, Bu Lastri berubah drastis. Ia selalu mengawasiku, setiap gerak-gerikku, seolah aku adalah penyusup di rumahnya sendiri. Padahal, rumah ini adalah rumah yang kubangun bersama Hanan, impian kami berdua. Ya Bu, jawabku pelan, nyaris berbisik. Bu Lastri meletakkan sendoknya dengan suara keras, menarik perhatianku sepenuhnya. Ia menatapku lurus, tanpa keraguan sedikit pun. Karena suamimu sudah meninggal, sekarang kau harus pergi dari rumah ini. Maksud ibu? Tanyaku. Suaraku tercekat. Apa yang tidak jelas dari perkataanku Arini? Tukasnya. Hanan adalah putra satu-satunya. Rumah ini, semua harta yang ada adalah miliknya. Sekarang ia sudah tiada, tentu saja itu akan turun padaku, ibunya. Kau tidak punya hak lagi di sini. Dunia serasa berputar. Air mata yang selama ini kutahan, kini mendesak untuk keluar. Bagaimana bisa ia berbicara seperti itu? Setelah 10 tahun pernikahan, setelah aku mengabdikan diri di rumah ini, menjadikannya rumah kami, tempat kami menenun impian, ia mengusirku seolah aku adalah orang asing. Kehilangan Hanan saja sudah membuatku hancur. Dan kini, aku harus kehilangan tempat tinggalku juga. Aku ingin membantah, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, bahwa aku juga punya hak. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Rasa sakit di hati terlalu besar. Bu Lastri melanjutkan, Hanan memang terlalu baik padamu Arini, terlalu memanjakanmu. Aku tidak akan sepertinya. Kemasi barang-barangmu. Besok pagi, kau harus sudah tidak ada di sini. Aku menunduk, butiran air mata jatuh membasahi piringku. Aku tidak tahu harus kemana. Orang tuaku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dan aku tidak punya saudara dekat di kota ini. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh. Satu persatu, dengan hati remuk, aku mengangguk. Mungkin, memang, ini jalanku. Mungkin aku harus pergi, membawa semua kenangan pahit ini dan memulai hidup baru, entah di mana. Aku tidak ingin berdebat, tidak punya energi untuk bertarung. Kesedihan atas kepergian Hanan masih terlalu pekat, melumpuhkan segala perlawanan dalam diriku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap sudut rumah ini memanggil nama Hanan. Foto-foto kami berdua terpampang di dinding, seolah mengejek kesepianku. Dengan mata sembab, aku mulai mengemasi barang-barangku. Pakaian, buku-buku, beberapa pernik-pernik kenangan dari Hanan. Aku memasukkannya ke dalam koper dan kardus dengan gerakan lambat. Setiap benda membawa kembali memori yang menyakitkan. Bu Lastri tidak menolong. Ia bahkan tidak menoleh ketika aku melewati ruang keluarga dengan koper-koperku. Pagi harinya sebelum Bu Lastri bangun, aku sudah siap. Aku ingin pergi tanpa drama, tanpa perpisahan yang menyakitkan lagi. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, aku menyeret koperku keluar rumah, naik taksi online yang sudah kupesan. Sebelum pergi, aku sempat menoleh ke belakang, memandangi rumah yang dulunya kurasa adalah surgaku.
kini menjadi penjara kenangan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Taksi melaju perlahan meninggalkan kompleks perumahan. Tujuan pertamaku bukanlah terminal bus atau stasiun kereta. Aku meminta sopir untuk mengantarkanku ke bank. Ada satu hal penting yang harus kulakukan sebelum benar-benar memulai hidup baru. Sesuatu yang selama ini tersimpan rapat, bahkan Hanan pun tidak terlalu tahu detailnya. Di bank, suasana terasa lebih formal dan menenangkan. Aku langsung menuju private banking dan bertemu dengan Pak Budi, manajer yang selama ini membantuku mengelola aset-asetku. Wajahnya menunjukkan simpati ketika melihat mataku yang bengkak. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Arini?" tanyanya lembut. "Saya hanya ingin memastikan semuanya aman, Pak Budi," kataku. "Terutama yang terkait dengan rekening gabungan dengan almarhum suami saya." Pak Budi mengangguk, lalu membuka file di komputernya. Semua aset atas nama Ibu Arini masih aman dan terkendali. Untuk rekening gabungan dengan Bapak Hanan, itu sudah otomatis beralih ke rekening Ibu sepenuhnya, sesuai dengan surat perjanjian yang kita buat dulu. Bapak Hanan sendiri yang menandatanganinya, bahwa semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, jika ia meninggal, akan menjadi milik Ibu sepenuhnya. Termasuk rumah dan tanah yang Anda beli 2 tahun lalu itu, sudah sepenuhnya atas nama Ibu. Aku menghela napas lega. Ini adalah rahasia kecil antara aku dan Hanan. Sedikit penghasilan Hanan memang masuk ke rekening gabungan, tapi penghasilanku jauh lebih besar karena aku bekerja sebagai konsultan IT lepas untuk klien-klien luar negeri. Aku bekerja dari rumah, sehingga mertuaku selalu mengira aku hanya menganggur dan menghabiskan uang Hanan. Penghasilanku tidak pernah disentuh oleh Hanan. Selalu kuinvestasikan kembali, membeli properti, dan mendiversifikasi aset. Rumah yang kami tinggali ini dulu dibeli sebagian besar dengan uangku dan atas namaku. Itu semua tercatat dengan jelas. Bu Lastri tidak tahu detailnya. Jadi, tidak ada masalah jika ada pihak lain yang mencoba mengakses, tanyaku hati-hati. Pak Budi tersenyum. Tidak akan bisa, Bu. Semua atas nama Ibu. Bahkan kuasa hukum dari pihak almarhum pun tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan Ibu. Aku mengangguk. Setidaknya, satu masalah besar teratasi. Aku tidak akan menjadi tunawisma. Meskipun hatiku masih hancur, setidaknya aku masih punya tempat untuk kembali. Atau setidaknya, aku punya modal untuk memulai yang baru. Aku berterima kasih pada Pak Budi dan meninggalkan bank dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Aku memutuskan untuk menginap di sebuah hotel kecil dulu, untuk menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Ponselku berdering tak henti-hentinya. Nama Bu Lastri tertera di layar. Aku mengabaikannya. Masih terlalu sakit hati dengan perlakuannya semalam. Tapi ia terus menelepon berulang kali dalam rentang waktu yang singkat. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa sakit hati. Aku mengangkatnya. "Arini, kau di mana?" Suara Bu Lastri terdengar panik, jauh dari ketegasan semalam. "Ada apa, Bu?" Tanyaku datar. "Ada apa katamu? Cepat pulang. Ada orang-orang aneh di rumah ini. Mereka bilang rumah ini bukan milik Hanan. Dan aku harus pergi." Suaranya bergetar. "Aku sudah mencoba ke bank, tapi rekening Hanan kosong. Tidak ada uang sama sekali. Kau ambil semua uangnya kan?" Aku tersenyum tipis. "Tidak ada uang Hanan. Memang tidak ada. Uang Hanan sebagian besar untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian masuk ke rekening gabungan yang kini sudah beralih hak milik kepadaku." Bu Lastri mengira semua aset itu atas nama Hanan. Kenyataan bahwa ia tidak bisa mengaksesnya pastilah membuatnya panik. "Bu, seperti yang Ibu katakan semalam," kataku tenang. "Rumah itu bukan milik saya lagi, dan saya sudah pergi. Jadi, saya tidak tahu apa-apa." "Arini, jangan bercanda. Ini tidak lucu. Kau harus kembali. Kau harus menyelesaikan ini. Di mana semua uang Hanan? Semalam Ibu bilang, semua harta Hanan turun ke Ibu kan? Kalau begitu, Ibu seharusnya sudah tahu di mana uangnya," jawabku. "Lagi pula, untuk apa saya kembali ke rumah yang bukan milik saya?" Hening sesaat. Terdengar suara Bu Lastri berbisik pada seseorang di belakangnya. Lalu ia kembali bicara. Suaranya naik 1 oktav. "Arini, dengarkan aku. Hanan tidak akan suka kau melakukan ini. Ini pasti akal-akalanmu untuk menguasai hartanya." "Harta Hanan?" Aku terkekeh sinis.
Bu, Hanan tahu betul siapa yang selama ini bekerja keras untuk membeli aset-aset ini. Rumah itu, tanah-tanah investasi, bahkan sebagian besar dana di rekening itu adalah hasil kerja saya, bukan Hanan. Apa maksudmu? Bu Lastri terkesiap. Hanan itu manajer, penghasilannya besar. Betul, Hanan manajer. Tapi saya, Bu, saya bekerja dari rumah. Klien saya di luar negeri. Selama ini, penghasilan saya berkali-kali lipat lebih besar dari Hanan. Saya sengaja tidak pernah membicarakannya, karena Hanan tidak suka membicarakan uang. Dan Anda tidak pernah bertanya. Jelasku, suaraku kini tegas. Semua aset itu atas nama saya. Jadi wajar saja kalau sekarang saya bisa mengaksesnya, dan Anda tidak. Tidak mungkin, teriaknya. Kau bohong, kau pasti memalsukan surat-suratnya. Kalau ibu tidak percaya, silakan cek ke bank, ke notaris, atau ke kantor pertanahan. Semua atas nama Arini Paramita, bukan Hanan Wijaya. Aku mengambil napas panjang. Orang-orang yang mengusir ibu dari rumah itu, mereka adalah perwakilan dari saya. Saya memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah. Jadi, ibu, saya mohon, jangan menghubungi saya lagi. Aku memutuskan panggilan. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan yang melumpuhkan. Kali ini, ada rasa lega, bercampur kemarahan yang meluap. Aku telah diam terlalu lama. Aku telah membiarkan diriku direndahkan. Tapi, tidak lagi.